sambil motor tuh tak standar tengah, tak gas-gas enak, tapi dinaikin nggak bisa lah. Saya itu berpikir motor nih kenapa ini kok bisa seperti ini, padahal nih nggak ada indikasi rusak busi atau apa, itu nggak ada, mati. Motor masih baru, masih sekitar 5 bulan motor ini. Sholat, saya habis sholat isya itu pakai sepatu itu juga, kaos kaki saya nggak tak pakai itu, habis sholat itu tak masukin di jok motor juga jadi satu sama Al-Qurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhlikin dari Weleri. Ini saya mau menceritakan kemarin itu saya pengajian ke Pekalongan. Jadi memang dari pagi itu udah siap mau pengajian ke Pekalongan di Wiradesa, Tirto tepatnya. Nah, setelah pengajian itu sekitar waktunya jam 1. Jam 1 selesai sekitar jam 4 sore. Nah, di sana itu di acara pengajian itu ada yang bagi-bagi Al-Quran. Nah, saya itu dapat Al-Quran di acara di pengajian itu. Waktu itu Al-Quran itu kan saya dapat Al-Quran itu selesai pengajian jam 5 sore. Nah, terus saya dapat Al-Quran itu mau tak kantongi di jaket. Al-Qurannya enggak muat kantong jaket saya, karena kan ya lumayan gede lah Al-Qurannya, tapi enggak Al-Quran yang gede itu, enggak, yang sedang itu. Terus akhirnya Al-Quran itu saya enggak mau tak taruh di plastik kantong, enggak ada plastik kantong, terus tak taruh di bawah jok motor Scoopy. Motor Scoopy itu saya masih baru, ya sekitarnya baru 5 bulan lah. Motor baru itu Scoopy, Honda Scoopy. Karena nggak ada tempat, Al-Quran itu tak taruh di motor, terus saya pulang. Setelah perjalanan pulang dari Tirto ke Pekalongan kota itu kan sekitar 6 kilo ya, 5 sampai 6 kilo. Itu motor tuh udah ngadat, Pak. Motor ngadat berebet itu loh. Jadi saya langsung sekalian istirahat lah. Barangkali nanti pikirnya saya motor itu ada masalah. Terus karena waktu mau maghrib, saya waktu itu mampir ke masjid di alun-alun Pekalongan, sholat maghrib. Di situ terus habis sholat maghrib, saya makan di alun-alun sekalian nunggu isya. Sekalian jalan-jalan lah, pikirnya sekalian keluar dari rumah, dari Weleri gitu. Nah, terus saya nunggu sholat isya. Setelah sholat isya, saya pulang. Ya, tujuan saya mau pulang ke Weleri. Mau pulang ke Weleri itu, pulang di perjalanan keluar dari masjid, mau sampai ke arteri, motor saya tuh berebet itu 2 kali. Nggak bisa jalan. Hidup tapi berebet. Sampai situ perjalanan ke arah Weleri, motor mogok berebet itu nggak mati motornya, cuma berebet nggak bisa jalan. Di kilometer sekitar 10 kilometer berebet. 20 ke atas saja motor tuh nggak bisa digas, nggak bisa jalan. Jadi kalau dihitung mogoknya itu sampai nggak terhitung tuh. Saya berhenti, paling berjalan 50 meter berhenti. Tak standar tengah, digas motornya enak. Nggak ada berebet ya, tapi setelah tak naiki paling baru 20 meter berebet lagi, berebet terus itu nggak jalan. Terus saya sampai di depan pasar Sentono tuh berhenti lama itu di situ sampai seperempat jam, 10 menit seperempat jam lah. Terus habis itu langsung ke ini lagi, Pak, saya jalan lagi, nggak bisa jalan tetepan sampai terminal, istirahat di situ. Motor sampai saya dorong lama tuh, sampai dorong panjang. Motor itu karena mungkin berebet, ada kotoran busi apa dan sebagainya. Tapi waktu itu kan saya sampai di depan terminal malam tuh. Peteng dorong motor tuh kan capek tuh, duduk sambil mikir motor ini kenapa ya, kok bisa berebet tapi nggak mati. Padahal saya itu kan profesi saya kan bengkel mekanik. Jadi saya itu tahu kalau motor itu memang
kerusakannya di pengapian itu biasa digas. Ciri-ciri motornya gimana itu saya tahu persis. Tapi itu nggak ada indikasi ke pengapian mau mati atau filter bumpet, itu nggak ada. Cuman kalau saya naiki nggak mau jalan di kilometer 10, 20 berebet. Tapi setelah saya berhenti, saya standar tengah, saya gas itu motor tuh nggak masalah kayak motornya biasa digas pol biar itu nggak ada masalah sama sekali. Itu saya dari perjalanan saya sampai dari Pekalongan sampai Batang itu hampir 2 jam itu dorong motor itu, Pak. Terus setelah itu kan di Batang kan hujan tuh, saya ngiup ngeduh di emperan toko, hujan gede. Tapi hujan tuh nggak lama, paling ya sekitar setengah jam lah. Terus habis itu motor tuh saya hidupin lagi, enak motornya, jalannya enak. Tak naikin lagi, Pak, ngelewati alun-alun tuh. Nah setelah di situ motor berbet lagi nggak jalan. Ya sampai di daerah inilah, jalan yang mau ke Segandu itu loh. Sudah Batang udah lewat. Di situ saya berhenti berpikir duduklah di pinggir jalan sambil motor tuh tak standar tengah, tak gas enak, tapi dinaikin nggak bisa lah. Saya itu berpikir motor nih kenapa ini bisa seperti ini, padahal nih nggak ada indikasi rusak busi atau apa, itu nggak ada mati. Motor masih baru, masih sekitar 5 bulan motor ini. Motor baru itu. Terus saya baru inget di situ, Pak, di pas jalan masuk Segandu itu saya duduk sendiri malam-malam, inget apa barangkali Al-Quran ya di dalam jok. Di dalam jok mata saya itu ada Al-Quran yang tadinya dari Tirto itu yang mau saya mau kantong saya nggak muat, terakhirnya tak taruh di jok motor. Sedangkan saya tuh nggak lupa kalau sholat, saya habis sholat isya itu pakai sepatu itu juga kaos kaki saya nggak tak pakai itu, habis sholat itu tak masukin di jok motor juga jadi satu sama Al-Qurannya gitu, Pak. Nah, terus setelah itu Al-Quran itu tak ambil, tak buka joknya. Apa jangan-jangan Al-Quran ini yang bikin motor saya berbet. Tak ambil Al-Quran itu, tak bawa gini. Saya motor tak nyalain lagi, ya nyala kayak biasa. Terus setelah itu tak bawa lari, tak gas ke arah lari. Motor tuh sampai kecepatan 60 km per jam itu nggak ada berbetnya. Nah, itu mulai saya takut, merinding itu di situ. Ya kira-kira di sekitar di Famatek itu, di pabrik Famatek Tikang-Tikung itu loh. Itu motor saya gas sampai melari 60, hampir 70 saat itu tangan satu tuh bawa Al-Quran tuh, mau nyoba motor ini mogok apa enggak. Nah, mungkin sampai motornya goyang-goyang tak gaspol. Kalau memang waktu itu saya mau ditadikan jatuh ya mungkin di situ, itu habis hujan jalannya licin. Tapi saya waktu itu kan emosi gregetan sama motor ini. Tak naiki kok berbet, setelah tadinya kok nggak bisa jalan. Terus akhirnya saya sadar ada bakul rokok, sama mampir di situ beli plastik kantong. Nah, dari plastik kantong itu Pak, tak masukin plastik kantong, tak candelin di spion itu, nggak berani naruh di bawah lagi itu. Tak naikin motor sampai tak gas sampai Subah itu lari 80, lari 100 itu nggak pernah berebet. Itu setelah Al-Qurannya tak kasihkan di plastik kantong. Waktu itu dikasih kantong kresek, jadi nggak di jok lagi, di atas, di depan speedometer itu loh, di spion itu tak candelin di situ. Karena saya capek, perjalanan dari Pekalongan ke Batang aja itu diajar motor tuh 2 jam saya tuh. Motor berebet, dorong, betulin motor tuh 2 jam lebih tuh. Saya capek di SPBU Subah itu saya tidur. Saya ketiduran di situ, akhirnya bangun, jalan lagi sampai rumah, jadi sampai rumah 12:30. Jadi berapa jam itu dihitung sendiri. Jadi perjalanan saya dari Pekalongan habis sholat isya, dari alun-alun Pekalongan itu sampai rumah Flair itu 12:30 malam. Itu baru sadar saya dasarnya Al-Quran di situ. Gara-gara saya menaruh Al-Quran di dalam jok motor yang di dalam jok motor saya itu tanpa sadari ada kaos kaki, ada kanebo,
ada lap-lap lainnya. Jadi saya tuh nggak sadar waktu itu tak taruh di situ, tak kumpulkan jadi satu aja. Gitu Pak. Terus sampai pagi harinya saya juga penasaran tuh. Motor itu tak bawa jalan-jalan tuh tak gaspol sampai 120 ya. Enggak berebet. Sampai sekarang juga nggak rusak, motornya itu masih biasa. Jadi itu memang malam itu apa ya? Dasarnya Al-Qur'an itu luar biasa. Begitu aja pengalaman saya yang saya bagikan ke teman-teman. Jangan sampai ada yang seperti saya kalau bawa Al-Qur'an gitu aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.